Pagi. Hari ini kita bicara tentang analisis organisasi. Well, analisis organisasi emangnya perlu ya? Kita lihat lagi. Analisis organisasi ini sebenarnya adalah untuk melihat apakah perusahaan kita atau organisasi kita berjalan sesuai dengan visi misinya dan strategi yang dilakukan sesuai. Alur kegiatannya seperti apa? Alur kegiatannya itu kita pertama kali tentukan apa tujuan yang kita inginkan dengan melakukan analisis ini. Kita tentukan metode dan alatnya, proses dan jadwalnya. Setelah itu kita buat analisis dari hasil terhadap proses dan jadwal. Kita buat kesimpulan, saran, dan implementasinya. Saat menentukan tujuan dari analisis organisasi, pertama-tama kita pahami proses kegiatannya itu untuk apa. Kegiatan ini tentunya intinya adalah inovasi, pembaharuan, perbaikan terhadap tujuan organisasi yang kita lakukan. Tujuan lainnya adalah untuk mereview situasi kondisi saat ini seperti apa. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang perlu diubah, diganti, atau bahkan diimprove? Nah, kalau sudah tahu, kita lanjutkan ke model analisis organisasinya. Model organisasi yang secara umum bisa didapatkan itu ada 11. Ada SWOT model, Westbord Six Box model, Input-Output process, the McKinsey 7S process, Rational model, Strategic Triangle model, Natural System model, Socio-Technical model, Cognitive model, Meta model, Organizational network analysis. Sementara untuk analisis organisasi secara eksternal bisa dilakukan dengan cara pastel. Kemudian kita tentukan analisisnya harus menggunakan alat apa saja. Nah, kita buat alatnya, salah satunya adalah flowchart. Flowchart ini akan kita gunakan sebagai alat menjelaskan terhadap pihak manajemen dan tim. Di dalam flowchartnya juga kita bisa tambahkan jadwal dan waktu. Nah, kemudian kita buatkan blueprint. Kita juga buatkan form wawancara, form FGD, atau alat record FGD. Kemudian kita juga menyiapkan value analysisnya. Alat value analysisnya seperti apa? Misalkan apabila hasil akhirnya uang, atau alat yang ukuran terakhir yang kita inginkan adalah uang, kita bisa menggunakan Excel. Apabila waktu, kita bisa menggunakan stopwatch, jam. Bila produk, kita bisa menggunakan alat ukur yang disesuaikan dengan produk yang ingin diukur. Apabila service, bisa kita gunakan menggunakan alat ukurnya adalah survei. Flowchart. Flowchartnya ini bisa kita buat seperti ini yang paling sederhana. Kita tentukan dulu tadi masalah. Bila suatu organisasi sudah berjalan, tentunya ada masalah yang terjadi. Nah, kita bisa menentukan masalahnya. Kemudian tujuan pelaksanaan dari analisis organisasi yang kita lakukan. Setelah itu, kita tentukan subjeknya. Siapa yang akan dijadikan narasumber terhadap hal-hal yang ingin kita dalami terhadap analisis organisasi tersebut. Kita buatkan blueprint kegiatannya, kemudian kita buatkan jadwal kegiatan. Nah, di sini blueprint kegiatan dan jadwal kegiatan bedanya apa? Nah, kalau saat ini yang saya tulis, blueprint kegiatannya ini adalah kegiatan yang sifatnya masih draft. Sementara untuk jadwal kegiatan ini adalah hal-hal kegiatan yang sudah di-approve oleh tim dan manajemen. Setelah itu kita buatkan materi interview
dan FGD-nya. Kita lakukan interview dan FGD, kita buat dokumentasi terhadap interview dan FGD, kemudian kita lakukan analisis. Kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita buat saran kesimpulan, apakah membuat suatu perbaikan, perubahan, seperti itu. Blueprint kegiatannya. Untuk blueprint kegiatannya, kita tetapkan tujuannya. Untuk masalah apa yang ingin kita atasi. Metode apa yang akan digunakan. Untuk internalnya apa, misalkan Westbrook model. Untuk eksternalnya apa. Tadi untuk yang internal ada 11 ya. Dan sasaran yang ingin dicapai, apakah waktu, uang, produk atau service. Strateginya seperti apa? Contohnya, sumber dayanya itu yang akan melakukan analisis organisasi ini hanya satu orang. Untuk dapat menyelesaikan kegiatan analisis organisasi dalam waktu yang sudah ditentukan, butuh berapa tenaga dalam setiap kegiatan. Contohnya ada 3 departemen. Kita bisa meminta masing-masing departemen mengirimkan atau menunjuk satu orang menjadi representatif untuk membantu dalam pelaksanaan analisis organisasi tersebut. Kemudian kita buat blueprint kegiatan evaluasi dan improvement. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita akan jadikan sebagai draft bahan perbincangan atau pembicaraan terhadap manajemen. Nah, setelahnya kita siapkan form wawancara, form FGD-nya. Contoh di sini adalah form wawancaranya. Form wawancara yang paling gampang kita pakai 5W, 1H ya. Apa yang menjadi kendala saat ini? Mulai hingga kapan kejadian tersebut terjadi? Di mana tempat masalah tersebut terjadi? Kenapa masalahnya bisa terjadi? Siapa yang menangani masalah? Dan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan? Nah, pada saat wawancara tentunya hal ini tidak terbatas seperti ini. Karena akan dilakukan pendalaman-pendalaman. Ini adalah hal yang paling basic. Bisa dipersingkat, bisa diperdalam. Untuk FGD-nya, untuk materi FGD-nya, hal-hal permasalahan yang sudah ditemukan pada saat wawancara tadi dibuat materi FGD-nya. Kemudian bentuk catatannya seperti ini. Ada pembicaranya, informasi yang diutarakan, keterangan, kata kunci. Contohnya pembicaranya adalah Direktur Finance. Informasi yang diutarakan adalah keadaan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Keterangan kuncinya kita bisa tuliskan setelah hal-hal yang diutarakan kita tulis, kita lihat keterangan kuncinya ternyata dalam 5 tahun terakhir perusahaan mengalami defisit. Itu kata kuncinya, contoh. Atau dalam 5 tahun terakhir ini perusahaan memiliki data pengeluaran yang besar karena harus membayar asuransi rumah sakit karena karyawan banyak yang sakit. Contoh kata kuncinya seperti itu. Setelah wawancara, setelah FGD, kita melakukan analisis terhadap hasil tersebut yang kita peroleh melalui dokumentasi. Masalahnya apa saja? Apakah ada yang perlu disesuaikan atau dirubah? PIC-nya siapa? Bila menggunakan dana, maka pada kolom dana bisa diisi. Pada kolom keterangannya bisa dibuatkan waktunya kapan mau dilakukan. Atau bisa juga diisi dengan keterangan tempatnya di mana. Selanjutnya kita buatkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis
yang kita lakukan. Kesimpulan dan sarannya berupa perubahan strategi apa yang perlu dilakukan, penggunaan teknologi apa yang dibutuhkan, atau proses kerja bagaimana yang lebih efektif. Apakah tujuan organisasi perlu diubah sesuai dengan proses yang dilakukan saat ini, atau strukturnya, atau reward yang dilakukan penyesuaian, tata cara atau peraturan kerja. Nah, kesimpulan dan saran ini kita bawa di dalam meeting dengan pihak manajemen, dengan pihak-pihak yang dijadikan narasumber tadi, untuk dipastikan lagi apakah bersedia untuk dilakukan atau disetujui untuk dilakukan di dalam organisasi. Well, itu tadi adalah hal-hal yang sangat dasar dalam melakukan analisis organisasi, di mana buku penting yang wajib dimiliki adalah Human Resource Management by Gary Dessler, Human Resources Champion by Dave Urey, Pengembangan Organisasi, Diagnosis dan Intervensi by Mangun Jaya, dan wikipedia.org. Terima kasih.